Bagaimana rasanya hidup di era Benteng Buton? Benteng terbesar di dunia yang ada di Indonesia. Di umur berapa kalian baru tahu? Total luas benteng mencapai 25 hektar. Bayangkan kamu hidup ratusan tahun yang lalu, saat angin laut membawa aroma garam dan pasar-pasar di pesisir Buton dipenuhi pedagang dari Makassar, Ternate, Jawa, bahkan dari negeri jauh seperti Arab dan Cina. Di kejauhan, berdiri sebuah dinding raksasa memeluk puncak Bukit Wolio, benteng Keraton Buton, benteng batu kapur yang kelak tercatat sebagai salah satu benteng terluas di dunia. Pada masanya, benteng ini bukan hanya bangunan pertahanan, ia adalah jantung kehidupan Kesultanan Buton, pusat politik, pusat pendidikan, pusat perdagangan, bahkan pusat spiritual masyarakat. Kapan benteng Buton dibangun? Benteng Buton mulai dibangun pada abad ke-16, tepatnya setelah Kesultanan Buton dipimpin oleh Sultan Buton ketiga, Lasang Ngaji. Namun bentuknya yang kita lihat sekarang dengan ratusan bastion kecil, pintu gerbang, dan struktur batu kapur yang luas merupakan hasil penyempurnaan panjang selama masa Sultan keempat, kelima, dan seterusnya. Pada abad ke-17, Kesultanan Buton sudah menjadi pusat maritim penting yang bekerja sama sekaligus bersaing dengan Makassar, Ternate, dan kekuatan Eropa seperti Portugis serta Belanda. Karena itu, benteng ini diperkuat besar-besaran. Benteng ini akhirnya memiliki 328 baluara bastion kecil, 12 pintu gerbang, dan tembok yang mengelilingi sekitar 23 hektar kawasan. Seperti apa rasanya hidup di dalam benteng Buton? Pertama, hidup di pusat kekuasaan. Setiap pagi, suara kentongan dari menara pengawas memecah udara. Di dalam benteng, hidupmu berdekatan dengan para pejabat kesultanan, ulama, prajurit, dan keluarga bangsawan. Anak kecil berlarian di sekitar alun-alun keraton, sementara para tetua adat duduk berdiskusi tentang hukum dan adat Wolio. Semua serba teratur. Ada aturan berpakaian, aturan berbicara, bahkan aturan bagaimana berjalan di sekitar istana. Keamanan selalu terjaga. Para penjaga benteng, yang disebut waladongka, berpatroli siang malam di balik dinding batu masif. Suasana perdagangan yang hidup. Meski berada di atas bukit, kehidupan di dalam benteng tidak terputus dari dunia luar. Setiap hari, pedagang dari seluruh Nusantara mendaki bukit membawa kain tenun Buton, rempah-rempah, keramik dari Cina, besi dari Makassar, hasil kebun dari pedalaman, dan garam yang terkenal dari pesisir Buton. Suasana pasar selalu penuh warna suara tawar-menawar, bau rempah, tawa anak-anak yang membantu orang tuanya berdagang. Pendidikan dan agama menjadi pilar kehidupan. Di dekat keraton, terdapat masjid-masjid tua tempat masyarakat belajar agama dan tata pemerintahan. Kesultanan Buton punya sistem hukum tertulis yang disebut Murtabat 7, dan banyak anak muda belajar di bawah bimbingan ulama serta guru adat. Kehidupan rohani begitu kental. Setiap malam terdengar suara orang mengaji dari rumah-rumah panggung. Ancaman dari laut, tapi hidup di masa itu tidak selalu damai. Kabar tentang kapal musuh entah bajak laut, entah kekuatan Eropa bisa datang kapan saja. Ketika ancaman muncul, orang-orang berlari ke dalam benteng, sementara para prajurit naik ke menara untuk menyalakan suar tanda bahaya. Benteng Buton dibangun bukan tanpa alasan, ia adalah tameng besar melindungi seluruh rakyat. Bagaimana benteng itu dibangun? Warga Buton menggunakan batu kapur lokal, dipahat dan disusun manual selama bertahun-tahun. Struktur bangunannya memanfaatkan kontur bukit, sehingga dinding benteng mengikuti garis alami tanah ini membuatnya sangat kuat, sulit ditembus, dan strategis untuk mengawasi lautan. Di antara dinding-dinding itu terdapat bastion kecil tempat prajurit menaruh meriam, tombak, dan peralatan pertahanan. Pembangunan benteng berlangsung beberapa generasi, bukan pekerjaan satu sultan saja. Setiap masa memolesnya agar lebih besar dan lebih kuat. Kehidupan saat senja di benteng Buton. Saat matahari turun, benteng Buton berubah menjadi tempat yang damai. Lampu-lampu minyak menyala, keluarga berkumpul, dan suasana sejuk dari laut membuat malam terasa panjang. Para prajurit tetap berjaga, tetapi bagi masyarakat, ini adalah waktu untuk bercengkerama, bercerita, dan menyanyikan lagu-lagu adat Wolio yang diwariskan turun-temurun. Jejak sebuah peradaban. Hidup di masa benteng Buton adalah hidup di tengah perpaduan, politik yang teratur, budaya yang kuat, perdagangan lintas lautan, keagamaan yang mendalam, dan ancaman dunia maritim yang keras. Benteng Buton bukan hanya tumpukan batu,
tetapi cermin peradaban maritim yang pernah berjaya selama ratusan tahun, dan hingga hari ini, berdiri megah sebagai saksi bisu kejayaan Kesultanan Buton.